wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai proses lahirnya Daulah Mughal. Sebelum masuki materi, yang kabarnya kita berdoa. Pada ketua kelas, silakan memimpin doanya. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum memasuki materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sabto Utomo, Reza Sapitri, Premil Mulyana, Hadir Umi. Subeki, Fadil Erdiando. Baik, ternyata hadir semua pada hari ini. Baiklah, sebelum memasuki pembelajaran proses lahirnya Daulah Mughal, ada yang tahu tidak apa itu Daulah Mughal? Kekaisaran Islam. Nah, betul sekali. Jadi, Daulah Mughal itu atau Mughal Empire adalah kekaisaran Islam yang berdiri di anak India dan berdiri pada abad ke-16 dan menjadi salah satu kekaisaran terbesar dan paling berpengaruh dalam kerajaan India. Kerajaan Mughal ini banyak meninggalkan warisan yang kaya akan sejarah, budaya, dan arsitektur. Nah, melatar belakangi kondisi India sebelum Mughal. Yang pertama itu fragmentasi politik, yang dimana India terpecah menjadi banyak kerajaan kecil, kurangnya persatuan memudahkan invasi asing. Yang kedua yaitu konflik internal. Konflik internal itu maksudnya itu konflik yang terjadi di dalam kerajaan itu, di mana peperangan antar kerajaan sering terjadi, ini melemahkan pertahanan regional. Yang ketiga yaitu keragaman agama. Nah, yang kita ketahui Daulah Mughal ini memiliki keragaman agama. Berbagai keyakinan hidup yang berdampingan, adanya ketegangan sesekali antara kelompok. Yang dimana sebelum Daulah Mughal berdiri, India adalah mozaik kerajaan-kerajaan kecil. Kondisi ini rentan terhadap serangan dari luar. Fragmentasi politik dan konflik internal adalah hal biasa. Nah, jadi pendiri dari Daulah Mughal adalah yang sering kita dengar yaitu Babur atau disebut Zahiruddin Muhammad Babur, yang lahir pada 1483, kemudian naik takhta di para perdana pada usia muda. Yang ketiga yaitu pada 1504 menaklukkan Kabul dan mendirikan basis. Yang selanjutnya yaitu pada 1526 pertempuran melawan Kesultanan Delhi. Babur menang mendirikan Mughal. Yang Zahiruddin Muhammad Babur keturunan timur dan Genghis Khan kemudian mendirikan Daulah Mughal. Setelah kehilangan tanah leluhurnya, ia menaklukkan Kabul, memenangkannya di Penipat tahun 1526 menjadi longgak sejarah atau disebut dengan bisa dijadikan sejarah. Ini mengakhiri kekuasaan Kesultanan Delhi dan memulai era Mughal.
kekuasaan. Yang pertama yaitu pewarisan, yaitu Huyamun mewarisi kerajaan yang belum stabil, tantangan internal dan eksternalnya itu sangat besar. Yang kedua yaitu pengasingan, dikalahkan oleh Sher Shah Suri, terpaksa mengasingkan diri ke Persia. Yang selanjutnya itu pemulihan, dengan bantuan Persia, Humayun merebut kembali Delhi, kekuasaannya kembali pulih. Putra Babur, Humayun menghadapi masa sulit, ia kehilangan kekuasaan dan harus mengasingkan diri. Namun dengan kegigihan dan bantuan sekutu, ia berhasil merebut kembali tahtanya. Pemulihan ini penting untuk kelangsungan dinasti Mughal. Akbar yang agung, konsolidasi dan keemasan. Yang pertama yaitu ekspansi kerajaan, yang dimana memperluas wilayah Mughal secara signifikan. Yang kedua yaitu administrasi efisien, menerapkan sistem pemerintahan yang kuat dan adil. Yang ketiga yaitu ada toleransi beragama, mempromosikan toleransi antara Muslim dan Hindu. Yang selanjutnya itu ada dukungan seni, mendorong perkembangan seni, arsitektur, dan sastra. Akbar yang agung dianggap sebagai kaisar Mughal terbesar. Ia berhasil mengkonsolidasi kekuasaan. Kebijakannya membawa era keemasan bagi Daulah Mughal. Toleransi beragama dan dukungan terhadap seni dan ciri khas pemerintahnya. Yang selanjutnya yaitu ada Jahangir dan Shah Jahan, kemegahan arsitek dan seni. Nah, ini ada gambarnya. Jahangir dikenal sebagai pencipta seni dan melukis, kesenian berkembang pesat di bawah pemerintahannya. Nah, selanjutnya itu Shah Jahan, yaitu era kemasan arsitektur Mughal, membangun monumen ikonik seperti Taj Mahal. Itu seperti yang digambar, itu gambar Taj Mahal. Aurangzeb, ekspansi terakhir dan kontroversi. Ekspansi yang maksimal, kerajaan Mughal mencapai luas terbesarnya. Yang kedua yaitu pemberlakuan syariah, menegakkan hukum Islam secara ketat. Yang ketiga yaitu pemberontakan, menghadapi banyak pemberontakan di seluruh kerajaan. Aurangzeb adalah kaisar Mughal terakhir yang kuat. Di bawahnya kerajaan mencapai batas teritorial, namun kebijakan religiusnya yang ketat memicu banyak pemberontakan. Nah, ini menjadi awal kemunduran Daulah Mughal. Nah, yang terakhir yaitu ada kemunduran dan warisan Daulah Mughal. Yang pertama yaitu tadi dijelaskan, yaitu faktor kemundurannya itu peperangan terus-menerus. Yang kedua yaitu adanya pemberontakan internal. Yang ketiga yaitu munculnya kekuatan regional. Yang terakhir yaitu invasi asing. Adapun warisan budayanya, yang pertama yaitu arsitektur Mughal, yang tadi ada gambarnya yaitu Taj Mahal. Yang kedua yaitu lukisan miniatur. Yang ketiga perkembangan sastra Urdu. Yang keempat ada sistem administrasi. Nah, dampak sosialnya yaitu adanya integrasi budaya Indo-Islam. Yang kedua ada perekonomian makmur. Yang ketiga kehidupan kosmopolitan di kota besar. Setelah kematian Akbar, Daulah Mughal memasuki masa kemunduran. Peperangan dan pemberontakan melemahkan kerajaan, meskipun akhirnya runtuh. Warisan Mughal sangat besar, yaitu seperti arsitekturnya, seni, dan sistem administrasinya meninggalkan jejak abadi di India. Nah, mungkin itu saja penjelasan Ibu. Ibu ada permainan, tadi belum Ibu jelaskan ya. Di awal kita akan melakukan permainan, yang dimana nanti Ibu membagikan kelompok menjadi 2 kelompok. Nanti kalian akan Ibu beri soal, yang dimana soal itu nanti di depan. Nanti kalian siapa yang tunjuk tangan paling awal itu silakan maju untuk menjawab soal yang di depan. Nah, jadi soal itu nanti di depan, yaitu nanti kalian klik menggunakan tangan kalian. Siapa yang dapat maju ke depan itu
silakan menjawab. Nanti ibu catat di sini siapa yang benar itu berapa kali kelompoknya benar. Nanti akan mendapatkan hadiah. Siapa yang menang itu akan mendapatkan hadiah tambahan. Oke. Nah, jadi ibu membagikan kelompok kalian terlebih dahulu ya. Kita ada berapa orang? Ada 3 termasuk ibu. Keluar 1 tadi Bu. Iya. Enggak, Ada yang mau di 12 kan? Nah jadi silakan berhitung dari 1 sampai 2 itu seterusnya sampai belakang, oke? Kelompok 1. 1. 2. Adil 2. 1 2. Nah jadi yang kelompok 1 silakan berkelompok ke 1, yang kelompok 2 silakan berkelompok kepada yang Kelompok 1 sini. Nah, silakan berbaris, tolong memundurkan kursinya. Bun, siapa nih ini? Orang berdoa. Nah, Nanti kita dapat hadiah dan tidak akan berbagi. Oke. 1 sini ya. Ya. Mulai. Ya, itu. Berapa berapa? 2. 1. Ayo kelompok 1. Kelompok 1 baris ke kelompok 1. Kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2 sebelah sini. Tolong pisahkan dirinya. Kelompok 1 ke 1. Bisa gitu, Bu. Satu bisa gitu. Ya, nanti kita akan mulai. Bisa. Ada mana itu baru. Ada lo di tangan gua di tukang jawabnya lah di sini. Kita cepat dulu kan mencet. Pandir. Ayo. Cepat-cepat ya. Ya. Ayo satu baris dulu. Akan memulai permainan kita. Ibu akan berhitung 1 sampai 3. Siapa yang pertama kali tunjuk tangan itu akan maju ke depan. Tapi kita harus tertib ya. Ya, Ibu. Oke, kita mulai permainannya. 1, 2, 3. Duluan. Woi, kami silakan perwakilan kelompok 2 maju ke depan untuk Mencet start. ya Manchester dan Pencet aja kamu belum jawab. perwakilan. Pencet aja kamu belum jawab. Wah, ya kesentuh. Nah, Silakan jawab soalnya. Berapa ini? Bentar, Bu. 5, 4, 3, 2, 1. Catat. Salah, Bu. Wah, habis. cepat lagi tunjuk tangan tuh. Ini mana lagi, Bang? Aku sudah yang maju kalian lagi, Aku Bang. udah tahu sumpah. Tokoh besar itu 1, 2, 3. Ada, maju nih, maju nih, ini maju nih. Muhammad. Bukan. Selanjutnya 1, 2. Berarti apa di tangan duluan? 1, 2, 3. Merah, hijau, kuning. Ayo 1. Usmani. ikut lah. Bukan. Selanjutnya 1, 2, 3.
Lagi. Tengok, Bu. Woi. 1, 2, 3. Jawa, Bu. Jadi skornya itu sama. Yang banyak salah adalah Karena yang banyak maju itu kan nomor 1. tapi menang. Nomor 1 kan banyak salah tuh. Oh, kualifikasi. Salah kita salah. Ayo, Bu. Kalau ada dapat maju, minus 0. Nah, jadi pemenangnya tuh nomor 1. Jangan maju ke depan. Jadi sama dulu lagi. Nah, jadi itulah tadi permainan kita. Jadi kita sangat penting mempelajari tentang sejarah lahirnya Daulah Mughal, yaitu karena banyaknya keragaman keragaman agama dan budaya pada sejarah Daulah Mughal ini. Mungkin itu saja. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat dipetik, dan satu lagi tolong dipelajari lagi materi tentang Daulah Mughalnya tadi, karena ibu lihat skor kita hanya 2 dari 6 soal, berarti kalian kurang menyimak ya yang ibu jelaskan tadi. Nah, jadi mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan kafaratul majelis. Sekian pembelajaran kita pada siang pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi. Oh,